Masturbasi, atau onani, adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menyentuh atau merangsang alat kelamin sendiri. Masturbasi dapat dilakukan dengan tangan, benda, atau dengan bantuan alat elektronik. Masturbasi secara bahasa berarti mengerjakan atau mengerjakan sendiri. Secara istilah, masturbasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menyentuh atau merangsang alat kelamin sendiri. Masturbasi, atau onani, sering dilakukan oleh banyak orang. Perbuatan ini sering dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak berbahaya. Namun, masturbasi sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Onani itu haram berdasarkan dalil Quran dan hadits. Pertama, Al-Quran Al-Karim. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan beliau telah berdalil akan pengharaman onani memakai tangan dengan ayat firman Allah ini, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 5-7. Kedua, Sunnah Nabawiyah. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kita para pemuda bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan sesuatu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, wahai para pemuda, siapa yang mampu biaya pernikahan dan kemampuan akan hal itu, maka hendaknya dia menikah. Karena hal itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa karena hal itu menjadi tameng terjatuh dari yang diharamkan. Hadits riwayat Bukhari, Fathul Bari, 5066. Solusi bagi orang yang terjerumus ke hal itu. Berikut ini beberapa nasihat dan langkah-langkah agar terlepas darinya. Pertama, pastikan untuk menjaga pandangan. Ini akan membantu menghindari dorongan untuk melakukan kebiasaan ini. Jauhilah segala bentuk konten yang dapat menimbulkan efek buruk. Kedua, fokuslah pada ibadah. Carilah aktivitas yang bermanfaat dan mengisi waktu luang dengan kegiatan beribadah. Ini akan membantu seseorang menghilangkan godaan untuk melakukan onani. Ketiga, kuatkan keyakinan pada Allah. Ingatlah bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Ia tahu segala sesuatu yang kamu lakukan, dan kamu harus menjaga diri dari kemurkaannya. Jika seseorang ingin terlepas dari kebiasaan onani, seharusnya ia menunaikan perintah Allah dan menjauhi kemurkaannya. Dengan melakukan hal ini, ia akan dapat menghindari kebiasaan onani dan hidup lebih bahagia. Keempat, tidak ada yang lebih baik daripada mencegah onani dengan menikah. Wasiat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda adalah untuk menikah. Ini adalah cara yang baik untuk menjauhkan diri dari onani. Di masa lalu, ketika para pemuda mulai mencapai usia pernikahan, mereka diarahkan untuk menikah. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah onani. Jika para pemuda memiliki pasangan yang mereka cintai dan dapat berbagi kebahagiaan dan cinta bersama, mereka akan lebih mungkin untuk tinggal jauh dari onani. Selain itu, menikah juga dapat membantu dalam mengendalikan dorongan seksual. Ketika seseorang menikah, mereka dapat berbagi emosi, fisik dan kasih sayang dengan pasangannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dapat membantu mengurangi hasrat untuk melakukan onani. Di sisi lain, menikah juga dapat memberi kedamaian dan ketenangan. Ketika seseorang tinggal di dalam pernikahan yang harmonis, mereka akan lebih mungkin untuk merasa nyaman dan bahagia. Ini dapat membantu mereka untuk menjauhkan diri dari onani. Namun, untuk menikah hanya dengan tujuan mencegah onani adalah hal yang buruk. Jika Anda memutuskan untuk menikah, Anda harus melakukannya dengan tujuan yang benar. Jangan hanya menikah untuk mencegah diri dari onani. Kelima, menolak lintasan pikiran, was-was dan menyibukkan diri dan pikiran untuk kebaikan agama dan akhirat Anda. Ketika kita berada di dalam lintasan pikiran onani, kita menemukan diri kita terperangkap dalam situasi yang tidak menyenangkan. Pikiran kita terfokus pada pikiran-pikiran yang tidak pantas, dan kita melupakan tujuan akhir kita, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Untuk itulah, kita harus belajar cara menolak lintasan pikiran onani. Salah satu caranya adalah dengan menyibukkan diri dan pikiran untuk kebaikan agama dan akhirat. Cara lainnya adalah dengan berdoa dan berusaha untuk menjauhi situasi dan aktivitas yang mengarah pada onani.
Kita juga harus mencoba untuk berpikir positif dan bersyukur atas nikmat Allah. Ini akan membantu kita untuk lebih bijak dan lebih berpegang teguh pada ajaran agama. Itulah beberapa solusi yang bisa diikhtiarkan.